saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghubungkan dari tiga konfigurasi, yaitu static, RIP, dan OSPF dalam satu jaringan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk settingan IP dari masing-masing PC dan router. Untuk PC 0, gateway-nya adalah 192.168.1.1 dengan IP 192.168.1.2 dan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian untuk settingan routernya, ini untuk settingan routernya untuk ke klien, dari router ke klien yaitu 192.168.1.1, kemudian subnet 255.255.255.0. Lalu untuk settingan di router antar router yaitu 192.168.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.240. Kemudian untuk PC 1 dapat dilihat sebagai berikut, yaitu 2.1, sedangkan bus Ethernetnya IP dengan IP 1.2.2 dengan subnet mask 255.0. Kemudian untuk router satunya ini dengan IP 2.1 dan subnet mask 255.0. Lalu untuk antar router 20.2 dengan subnet mask 255.240. Kemudian untuk PC 2 ini dengan gateway 3.1, kemudian dengan IP 3.2 dan subnet mask 255.0. Sedangkan router 2 untuk ke klien ini dengan IP 168.3.1 dengan subnet mask 255.0. Kemudian untuk IP-nya antar router 30.2 dan subnet mask 255.240. Lalu untuk router 3 ini menyambungkan seluruh router sehingga IP address-nya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk ke router 0, dari router 3 ke router 0 ini IP address-nya 10.1 dengan subnet mask 255.240. Kemudian untuk ke router 1 ini 192.168.20.1 dengan subnet mask 255.240. Dan ke ini saya lihatkan ke router 2 ini menggunakan IP 168.30.1 dengan subnet mask 255.240. Ya, selanjutnya kita mulai dengan melakukan konfigurasi secara statik pada PC 0 dan router 0. Kita lakukan dulu. Untuk yang pertama-tama kita bisa buka router 0. Kemudian di router 0 ini pada pilihan menu config kita klik bagian statik. Nah, di statik ini kita akan menyambungkan kedua ini jaringan di PC 1 dengan kemudian router 1 dan router 3, kemudian router 3 dan router 2, router 2 dan PC 2, sehingga bisa kita inputkan networknya 192.168.0, kemudian yang sebenarnya 255.255.255.0. Nah, untuk next hop-nya ini adalah jaringan yang dilewati oleh setiap jaringan router 0 ke semua router ini, sehingga bisa kita ambil IP-nya adalah ini yang dipakai 192
Lalu kita klik add. Nah, kemudian yang kedua ini yaitu bisa kita inputkan ini menjadi 20, ini tetap, ini 240 ya, 240 karena /28. Kemudian XOP-nya tetap, kita add. Kemudian yang sebelah sini 3, ini 0, kemudian kita add, lalu ini menjadi 30, 40, lalu kita add. Oke. Untuk router secara statik di router 0 udah selesai, kita bisa tutup. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi secara statik di router 3. Di router 3 ini kita klik statik. Di statik ini kita masukkan 192.168.1.0. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.0 dengan netscope 192.168.10.2. Lalu kita klik add. Nah, kita sudah lakukan konfigurasi secara statis baik di router 0 dan router 3. Oke, secara statik sudah. Sekarang selanjutnya kita lakukan RIP routing. Nah, untuk langkah yang pertama kita buka dulu router 1. Di router 1 ini kita klik RIP, lalu kita tambahkan IP dari ini, kedua IP yang dilalui oleh router. Jadi router melalui ke klien, jaringan ke klien yaitu ini 2.0, dan router 1 juga melalui jaringan ke router 3 20.0, sehingga kita tambahkan 192, kita tambahkan keduanya 2.0, kemudian kita tambahkan juga 20.0. Oke. Nah, selanjutnya kita klik menu CLI. Lalu di CLI ini kita ketikkan X dulu. Kita keluar. Oke. Kemudian kita ketik router RIP. Nah, kemudian kita ketik redistribute connected matrix 1. Kita enter. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi RIP juga di router 3. Kita klik RIP, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.20.0. Ini IP di sini ya. Kita add. Nah, setelah itu lanjut, ini konfigurasi secara RIP sudah selesai. Kita lanjutkan konfigurasi secara OSPF. Nah, langkah yang pertama kita buka dulu router 2. Lalu di router 2 ini kita pilih menu CLI. CLI ini kita next dulu. Lalu kita ketikkan router OSPF 1. Kita enter. Kemudian di sini kita masukkan networknya, network 1.
kita masukkan wildcard. Nah, kita masukkan wildcardnya 0.255. Oke, 255 area 0. 92 satu, ini sambil kita lihat ya, 192 168 30. Kemudian masukkan wildcard 00255 area 0. Itu kita enter, lalu kita masukkan yang berikutnya, network 192.168.30.0 area. Kita masukkan wildcardnya area. Oke. Lalu kita tekan enter. Setelah kita tekan enter, kita ketik redistribute connected subnet, redistribute connected subnet, lalu kita enter. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi OSPF di router 3. Kita klik CLI, kemudian kita keluar dulu, lalu kita ketik router OSPF 1. Router OSPF 1, kita setting networknya, network 192.168.30.0 dengan wildcard 015 area 0. Lalu kita enter. Nah, setelah kita enter, kita tunggu, nanti akan muncul loading done. Nah, setelah loading done muncul, seharusnya ini belum bisa kita lakukan pengiriman. Kenapa? Nah, pilot. Kenapa? Karena ini masih belum tersambung, jadi harus kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, jadi kita untuk menyambungkannya, kita perlu melakukan konfigurasi tambahan. Cara untuk melakukan konfigurasi tambahan, kita buka router 3, kita keluar, kemudian kita ketik router RIP. Nah, di router RIP kita ketikkan redistribute OSPF 1 metrik 1. Kemudian setelah OSPF kita redistribute lagi, redistribute static metrik 1. Setelah redistribute static metrik 1, kita enter, kita redistribute lagi, redistribute ini connected metrik 1, redistribute connected metrik 1, lalu kita enter, kemudian kita keluar, kita X, lalu kita lakukan lalu kita lakukan routing pada OSPF 1. Enter OSPF 1, kita enter, kemudian kita redistribute lagi, redistribute RIP subnet. Kemudian kita redistribute lagi
kita akan cek apakah penyambungan kita sudah tersambung atau belum, sehingga untuk mengeceknya kita bisa ketik show IP route. Nah, di sini bisa kita lihat ada S, R, dan O. Nah, untuk S ini ini penyambungan secara statik, sedangkan R ini penyambungan secara RIP dan O adalah penyambungan secara OSPF, sehingga bisa dilihat bahwa penyambungan dari 3 konfigurasi ini sudah bisa tersambung. Untuk membuktikannya, kita bisa lakukan pengiriman message. Kita lakukan pengiriman message dari PC0 ke PC1. Bisa dilihat successful. Lalu kita coba pengiriman dari PC0 ke PC2, sukses juga. Lalu kita coba ke PC1 ke PC0, sukses. Kemudian PC1 ke PC2, sukses juga. Dan kita coba ke PC2 ke PC0, sukses. Dan yang terakhir PC2 ke PC1, sukses juga. Nah, itu tadi adalah cara bagaimana untuk penyambungan 3 konfigurasi menjadi satu jaringan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.